lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Sobat Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin berceloteh berkicau soal yang saat ini banyak ditulis, dibicarakan, didiskusikan di ruang publik, yaitu soal diajukannya kembali pasal tentang penghinaan presiden dan juga pasal tentang penghinaan DPR di dalam rancangan undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang terkait dengan penghinaan presiden sebenarnya telah digugurkan atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan saat ini ya kita dengar pemerintah mengajukannya kembali. Banyak pendapat yang terkait dengan pengajuan pasal tersebut, dan sebagian besar diantaranya tidak menyetujui diadakannya kembali pasal tersebut. Bang Kica sendiri juga agak kurang setuju. Menurut Bang Kica, pengajuan pasal tersebut sangat absurd dan tidak masuk akal dengan dua alasan. Alasan pertama, jika presiden atau DPR yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah lembaga kepresidenan dan lembaga DPR, tentu pasal tersebut sangat lucu karena lembaga bukanlah benda hidup. Tentu saja lembaga tidak mungkin terhina, ternista. Lembaga adalah benda netral. Kalau yang dimaksud adalah orang-orang yang akan mengisi lembaga tersebut, katakanlah presiden atau wakil rakyat, anggota DPR, tentu saja pasal tersebut juga tidak diperlukan. Karena di rancangan undang-undang KUHP juga ada pasal soal penghinaan. Tentu saja presiden sebagai pribadi atau anggota DPR sebagai pribadi bisa mengajukan, katakanlah mempermasalahkan jika mereka merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh publik atau siapapun itu menghina, memfitnah atau apapun namanya. Jadi pasal tersebut sudah ada sebenarnya kalau yang dimaksud adalah orang yang mengisi lembaga tersebut, karena dia secara personal adalah subjek hukum yang bisa melakukan tindakan hukum dengan melaporkan. Bang Kica khawatir kalau pasal ini dihidupkan kembali, tentu akan banyak kemungkinan liar yang akan terjadi. Jangan sampai pasal tersebut mengakibatkan kurangnya kritik atau takutnya masyarakat mengkritik kebijakan-kebijakan yang dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan aspirasi mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap bukan distribusi keadilan sosial. Dan jika ini yang terjadi, tentu sesuatu yang sebenarnya di sebuah negara demokrasi sangat-sangat mengganggu logika dan akal sehat kita. Intinya di negara demokrasi yang berdaulat itu adalah rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita berharap mudah-mudahan para penentu, baik itu pemerintah yang saat ini sedang mengajukan RUU KUHP dan wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai rasa yang sama dengan apa yang kita rasakan. Untuk melengkapi diskusi kita kali ini, barangkali ada baiknya Bang Kica ingin menyajikan kembali bagaimana perspektif Kicau Jelata dalam soal apa yang disebut dengan kepemimpinan, apa yang disebut dengan politik, apa yang disebut dengan kritik. Perspektif ini akan Bang Kica dan Bung Jela sajikan dalam salah satu filosofi falsafah Minang sebagai pengantarnya, yaitu soal kepemimpinan, soal profesionalisme. Selamat mengikuti. Ketemu lagi dengan saya Bang Jela dan Bang Kica dari Kicau Jelata. Kalau kita lihat mengenai profesionalisme di orang Minang ini, mungkin ini ada peribahasa ya yang bisa saya bacakan ke teman-teman Kicau Jelata, yang isinya kurang lebih begini: kepalang tukang binasu kayu, kapalang cadia binasu adat, kepalang alim rusak agama, kemudian kepalang paham kacau negari. Saya bisa jelasin nih mengenai kepalang ini. Kepalang itu artinya nanggung. Bisa kalau orang sekarang bilang ya kena tanggung. Tanggung itu kalau seluruh yang serba tanggung, serba tidak mencukupi, itu akan membuat semua berantakan. Kayu-kayu yang bagus, kalau tukangnya kepalang, ya hancur semua kayu-kayu itu. Dipahatin berantakan. Kemudian untuk yang agama,
Kalau ilmunya kurang, Iya, iya. kacau agama, rusak umat agama. ya, Rusak umat. Ya, ya. Kapan saja, jadi kecerdasan lah istilahnya, kecerdasan yang kurang, ya harus ada. Ya, ya. Nah, masalah paham, pemahaman atau ilmu, kalau ilmunya kepalang, Ya, ya, ya. kacau negara itu. Betul. Negara ini kacau. Apalagi kalau seorang pejabat publik dia nggak paham posisinya, itu bahaya banget kan. Itu gini, dia diberi eksklusivitas luar biasa oleh masyarakat, baik itu kewenangan, Ya. baik itu fasilitas segala macam, dan dia nggak paham bahwa itu semua dia dapatkan dengan ada kewajiban ya, Betul. yang harus dia tunaikan gitu kan. Nah, ini bahaya banget kalau pejabat publik kita pilih nggak paham standing posisinya, gitu ya maksudnya, Bang? Betul sekali. Artinya proses awalnya ini mungkin harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga. Artinya seleksi awal ataupun mencari bibitnya itu harus dari awal. Ya, sekarang apa sebenarnya penyebab dari semuanya ini? Artinya gini loh, kita lihat kadang-kadang kan pejabat publik ini di semua level ya, di semua level, kita nggak bilang di semua level lah, kadang-kadang nggak nyambung dengan masyarakat ya. Itu bisa kita lihat dengan banyaknya keluhan, banyaknya komplain, dan kasat mata kita lihat memang masih banyak orang yang nggak tersentuh dengan kebijakan-kebijakan publik yang sifatnya mencerdaskan, memperbaiki taraf kehidupan. Menurut Bung Jera itu apa kira-kira, apa namanya itu penyebabnya? Yang saya lihat penyebab yang utama ya, ini baik pemikiran saya, yang penyebab utama ini adalah tidak adanya sekarang ini yang namanya penjenjangan. Jadi bibit sudah dipilih dengan secara juga tidak terlalu selektif barangkali. Oke. Kemudian di dalam jalannya bibit yang dipilih langsung set melejit. Oke. Ya, sementara yang kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang di luar negeri pun yang namanya penjenjangan itu ada. Ya, kita baru menghargai sekali TNI, Polri dan pegawai negeri ya. Setiap mau naik pangkat sekolah, setiap naik pangkat sekolah, itu ilmu. Sekarang saya misalnya saya punya duit, saya punya banyak uang banyak, tapi tahu dari mana ya, tahu-tahu saya mencalonkan diri jadi caleg, jadi calon Bupati, wali kota, jadi sementara ilmunya apa? Ya, ya. Nah, di situ mungkin ya perlu penjenjangan dan pembekalan. Mungkin kelihatannya sih kuno ya, kuno, tapi ini basic menurut saya. Ya. Gimana, Bang? Jadi artinya yang Bung Jera ingin katakan bahwa ada yang salah dalam seleksi kepemimpinan nasional ya. Ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya jalan untuk menuju pejabat publik di negeri ini itu kan seleksinya parpol ya. Apa? Partai politik ini adalah semacam mesin Ya. yang memproduksi calon-calon pemimpin, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, ya kan. Nah, inilah sebenarnya sumber utama kerusakan ini ya, atau katakanlah keadaan ini ya. Bagaimana mungkin partai politik ini semuanya ada kantor di ibu kota negara? Yang kecil aja kita kasih contoh aja ya. Punya kantor pusat di Ibu kota negara. Kemudian di puluhan provinsi Ya. dan ratusan kabupaten kota. Artinya ada infrastruktur yang mereka harus biayai betul, dengan tidak murah, dengan tidak mudah gitu. mudah dan murah. Dan murah Harganya. Nah, sementara negara tidak menyediakan alokasi anggaran yang cukup, Ya. yang fully funding terhadap parpol ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kemungkinan pertama, si caleg ya, masih caleg dia nih, Ya. dia akan berlomba-lomba menawarkan, ya ini kaitannya dengan nggak punya kapasitas tapi punya uang ya, Ya. kepada parpol. Saya kasih ini, kasih ini, kasih ini. Ya. Saya mau dong dicalonkan gitu kan. Ya. Itu satu. Dia diseleksi bukan karena kapasitasnya, tapi karena uang ya. Ya. Nah, yang kedua, kalau dia terpilih sebagai caleg, satu, dia tidak punya kapasitas. Betul. Ya kan, apa yang dia bisa bikin untuk republik ini? Dua, dia masuk pakai uang. Ya. Ya, ini dianggap dia investasi. Ya. Yang harus ada returnnya. Akhirnya semua kewenangan yang dia peroleh ini tentu fokusnya bukan lagi ke maslahatan umum gitu kan. Betul. Ini yang caleg. Kalau dia menjadi pimpinan di daerah, dia punya kewenangan mengelola anggaran. Tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa dia punya kewajiban ke partainya untuk, katakanlah, supaya kantor jalan, supaya ada kontribusi ke pusat segala. Udahlah, kita nggak usah tutup mata lah. Ya. Betul. Dan faktanya, buktinya kelihatan, ratusan dari bupati, gubernur, itu udah jadi pasien di KPK. Betul. Ya kan? Udah ratusan anggota DPR jadi pasien di KPK. Makanya Bang Kica agak setuju juga dengan statement keras dari Rizal Ramli itu, bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia ini adalah demokrasi kriminal.
Gimana menurut Bung Jelat? Kembali lagi bahwa setiap orang mau maju, bawa pileg atau jadi legislatif, jadi eksekutif, tujuannya jelas, investasi dari yang bilang kan. Iya. Kenapa? Karena dia butuh uang, butuh uang pangkal atau uang awal untuk dia bisa bergerak ke sana. Artinya uangnya seolah investasi. Itu kan yang salah. Betul. Tidak tujuannya untuk suatu kemaslahatan umat atau suatu pengabdian kepada masyarakat atau apa gitu kan. Kalau ada tujuan investasi, tentu orang akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan investasi. Betul. Di zaman sekarang ini, kalau di dalam seorang legislatif atau eksekutif berpikir untuk mengembalikan investasinya dengan cara-cara yang tidak benar, pasti akan berurusan dengan aparat kan. Nah, yang ini sudah terjadi, sudah berapa banyak kepala daerah, gubernur, bupati, anggota dewan menjadi pasiennya KPK. Ada Bang Gica yang sangat khawatir saat ini. Jadi culture ini karena mereka mendominasi ya kebijakan publik itu di beberapa kantor institusi yang sebenarnya sistem mereka merit sistemnya udah berjalan dengan bagus, seleksi kepemimpinan itu benar-benar berdasarkan satu senioritas, tapi bukan hanya senioritas, kapabilitas, kapasitas segala macam gitu kan, udah benar-benar bagus lah. Nah sekarang ini malah diintervensi, ya diintervensi oleh para politikus ini, sehingga ini kebobrokan di sini bisa apa namanya itu menularkan ke yang lain gitu kan. Nah ini kan kalau dibiarkan berlarut-larut sistem seleksi kepemimpinan nasional seperti ini, artinya kita ini pelan-pelan gali kubur rame-rame untuk kita semuanya berkubur di kubangan yang kita nggak tahu kapan dan di mana keluarnya gitu. Jadi kita sangat berharap lah sebenarnya apa yang udah diteriakkan oleh para ahli politik di Republik ini, bahwa mari seleksi kepemimpinan nasional dimulai dari merubah undang-undang partai politik. Rasa-rasanya emang menurut Bang Gica itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Betul sekali, Bang. Jadi kita berharap adalah gerakan untuk merubah undang-undang parpol ini ya. Artinya harapan kita parpol itu dibiayai oleh negara, kemudian seleksi kepemimpinan juga mulai dilaksanakan dengan baik, dengan mencari kader-kader terbaik, talent-talent terbaik, yang seperti yang pernah kita bahas mengenai rumah makan Padang kan. Yang lagi kita dapat diharapkan kepilihan yang tidak bagus. Artinya gini, yang tidak kita sukai ya. Di rumah makan Padang itu banyak sekali etalase. Ada banyak makanan bermacam-macam. Ada rendang, ada ini ada segala macam lah ya. Ayam segala macam. Kemudian kita masuk ke rumah makan Padang, di meja kita dikasih telur ataupun goreng tempe. Cuma dua aja pilihannya. Padahal ada banyak yang bermacam-macam itu. Ya boleh yang macam-macam itu kita anggap kan begitu banyak talenta yang sudah sekolahnya tinggi-tinggi, lulusan luar negeri, pengalamannya di mana-mana. Tapi karena tidak punya jalur, tidak ada untuk dibawa ke meja makan kita. Yang kita temukan hanya telur sama tempe. Karena seperti itu, Pak. Betul, bahkan kalau nggak satu Refli Harun pernah menghitung itu nggak sampai 7-8 triliun ya. Artinya budget yang kalau kita mau funding ini partai politik ya sekitar segitu 7-8 triliun gitu. Bayangkan lah dengan ya kerusakan di mana-mana sekarang ini ya. Itu kan sebenarnya kan istilahnya itu udah satu sedih banget, kita pemimpin yang kita pilih yang istilahnya itu kita anggap orang terbaik, tahu-tahu pakai baju oranye di KPK. 1-2 itu oke lah, deviasi yang tolerannya masih bisa kita terima. Tapi ratusan lah kalau kita keluar negeri tutup muka kita harusnya kalau memang kita manusia berharkat gitu. Kenapa? Representatif semua pemimpin lebih banyak pakai pakaian oranye begitu. Itu waduh, udah harga diri kita itu. Harga diri bangsa. Dan gue udah nggak tahu lagi deh mau ngomong apa ini, ya kan? Fakta udah membuktikan, tapi kita nggak juga berhanjak bahwa ini buruk. Kenapa nggak berangkat kita ke yang lebih baik itu? Apa menurut Bung Jira? Apa ada konteksnya dengan orang-orang yang ingin menjaga eksklusivitas dia sebagai penentu Republik ini? Atau ada lagi orang kuat di belakang sana yang invisible hand? Coba. Bisa jadi. Seperti yang udah banyak dibahas oleh pakar-pakar kan, bahwa negara kita ini demokrasi oligarki ya gitu. Kriminal. Demokrasi kriminal itu kata Bang Rizal Ramli. Oligarki ya. Tapi ada lagi pakar-pakar lain bilang bahwa oligarki. Jadi yang mengatur kekuasaan ini adalah oligarki yang punya modal. Nah ini seperti apa nih pakar-pakar kita ini semuanya ya bisa mungkin menggiring masyarakat untuk mulai berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Kalau nggak kita akan menuju kehancuran, Bang. Sungguh-sungguh menuju kehancuran negara ini. Dan mungkin bagi kita ya udah selesai ya. Kita sudah durasi udah pendek kita. Tapi yang kita pengen lihat anak cucu cicit yang punya istilahnya itu
pewaris negara ini. Iya. Pewaris Artinya republik. dia dengan gada, ini Indonesiaku ya kan, aku mau ke sana, ini surgaku gitu loh kan. Kita pengen lah seperti itu. Sangat pengen sekali. Iya. Kemarin kan 75 tahun merdeka, Ya. kita kan sempat bahas ya soal apa yang dirasakan masyarakat ya kan? Betul. Waduh, mau ketawa juga itu ya. Artinya ternyata ada yang celoteh, emang sudah merdeka? jadi sebenarnya ya kalau apa namanya itu negara, katakanlah orang-orang yang kita beri kepercayaan untuk menyerap aspirasi masyarakat publik ini benar-benar down to earth, ya kan? Ya. Ya mereka akan dengan amat sangat akan ternyuh. Kalau hati nuraninya masih hidup, pasti mereka akan berusaha membuat semua kebijakan publik, ya kalau legislatif ya regulasi yang benar-benar untuk kepentingan orang banyak gitu ya. Tapi kalau mereka ya tidak down to earth, yang seperti yang tadi itu, karena punya uang masuk menjadi calon, ya mereka anggap ini bagian dari pekerjaan bukan pengabdian gitu kan. Kalau itu bagian dari pekerjaan bukan pengabdian, ya udahlah, selesailah pembicaraan gitu ya. Betul sekali, Bang. Jadi mari kita himbau ya, dan juga berdoa pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya negara kita ini kembali menjadi negara yang baldatun thayyibatun ya. Amin. Warabul Ghafur ya. Iya. Jadi negara Mahrifah Lojinawi seperti yang dibicarakan oleh penduduk-penduduk kita nih. Betul. Harapan kita sebagai jelata ya mungkin seperti itu, Bang. Iya, tapi doa saja nggak cukup. Artinya doa itu penutup ikhtiar gitu. Yang penting sekarang ikhtiar gitu. Bagaimana kita mencoba memberi pemahaman kepada anak-anak kita yang dekat aja lah. Ya. Anak kita, ponakan kita, orang kampung kita, bahwa ini negeri sebenarnya yang berdaulat itu kalian, rakyat. Ya. Artinya karena kalian berdaulat, tidak ada tabu, tidak ada takut sejauh membicarakan kebaikan untuk negeri ini. Ya. Jadi nggak ada itu, jangan takut intimidasi segala macam. Jadi secara personal kita nggak boleh ya kan menyerang orang segala macam. Ya. Tetapi kalau untuk kebijakan publik itu harus kita kritisi, itu hak kita sebagai manusia atau rakyat yang berdaulat. Jadi kita sudah memberikan mandat ke pemimpin untuk memimpin kan? Ya. Mandatori. Artinya kekuasaan sudah dipegang. Tapi kan ada yang bilang bahwa kekuasaan cenderung korup ya. Betul. Nah, untuk supaya tidak korup, ya kita harus peduli. Kita harus coba mengawasi, bantu mengawasi. Iya. Ya pengawasan itu artinya kepedulian kita lah. Iya. Memberikan masukan terbaik. Iya. Jangan juga setiap ada kebijakan langsung dikritisi, langsung dilawan. Iya. Lihat dulu. Iya. Kalau memang bagus ya kita support gitu Iya, kan. iya. Jadi yang penting mari sama-sama kita menggunakan hak sebagai warga negara, Betul. tapi untuk tujuan kebaikan, Iya. bukan untuk penghancuran kan gitu. Iya. Gimana, Bang? Iya, ada kadang-kadang Bang Kica sedih juga ya. Ini kan kita 75 tahun merdeka ya kan. Di sekolah juga nggak tahu lah apa masih belajar yang namanya civic ya, PKN gitu. Masih ada yang bertanya anak muda, untuk apa kita kritis? Ya bukankah tugas kita hanya belajar yang benar? Jadi ini sedih, menyedihkan pertanyaan Ya. ini. Mungkin Bang Kica mau jelasin gitu. Kenapa kita harus kritis? Gitu. Begini loh, negeri ini kita percayakan dikelola oleh orang yang kita pilih, Ya. baik di pusat maupun di daerah. Yang kita pilih itu dua. Satu adalah eksekutif yang akan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang itu dilahirkan oleh legislatif, Ya. kan? Nah, apa yang akan mereka lakukan? Tujuannya cuma simpel saja kalau berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, memajukan kesejahteraan umum ya. Ya, kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya bahasa ringkasnya, tugas negara itu mendistribusikan keadilan sosial. Ya, betul. Sekarang pemerintah atau orang yang kita percaya ini, kita beri kewenangan untuk apa? Memungut pajak dari kita, mencari penghasilan yang sifatnya non pajak ya, penerimaan bukan pajak, berhutang ke luar negeri, mengelola sumber daya alam, mengadakan perikatan-perikatan dengan pihak ketiga yang akan menguntungkan. Semua yang dilakukan itu menghasilkan uang. Uang ini harus didistribusikan. Nah, di sini fungsi kita mengawasi. Apakah uang yang dikumpulin atas nama kita ini benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita? Ya. Apakah distribusi keadilan sosial itu berjalan dengan benar? Itu yang perlu kita kritisi. Kenapa? Ya karena berkaitan langsung dengan kita, Ya. berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Makanya kita harus tahu persis apa yang menjadi kebijakan publik, latar belakangnya apa, kemudian ini apakah benar ini berimplikasi ke orang banyak atau tidak. Itu yang perlu kita kritisi. Jadi ya itulah 75 tahun mereka sih ada aja yang bertanya untuk apa kita kritis Ya gitu. mungkin pertanyaannya begini, Pak. Dia bingung.
bagaimana cara saya mengawasi, gitu kan? Iya. Ya, saya juga mengimbau jangan langsung juga kita mengawasi, karena sudah ada lembaga-lembaganya. Tinggal kita memberikan masukan Iya. ke lembaga-lembaga yang Iya. melakukan pengawasan Iya. itu. Iya. Inilah budaya kita. Jangan ikut-ikutan pula kita yang datang kemana-mana mengawasi langsung, salah. Ya, Ya. problemnya ada saluran yang tersumbat, ya kan? Yang seperti tadi itu, kalau para legislator ini down to earth, benar-benar dia menyerap aspirasi publik, ya tentu kebijakan yang dilahirkan pastilah menguntungkan orang banyak ya. Iya. Ini kan masalahnya kita punya problem ya, kembali lagi. Iya. Jadi kritis di sini ya artinya ya sekedar kita diskusi soal negara segala macam, ya kalau kita nggak bisa merubah, kita harus hidupkan terus ini. Bahwa ini hak kita sebagai orang berdaulat mengkritisi. Nggak bisa sekarang, ya nanti pada saatnya ada pemilihan baru ya kita ya dalam tanda petik ya kita cari-cari, kita seleksi benar lah gitu kan, orang-orang yang kita mau pilih gitu kan. Jadi intinya politik ini bukan sesuatu yang tabu. Politik ini bukan hanya dibicarakan pada saat pilkada, pilpres. Tidak. Politik ini keseharian kita, nafas kita. Di sekolah itu ada politik di sana, karena ada budget ke sana. Jalan raya, ya kan. Bahkan yang seperti Bang Kica bilang, petani di pojok desa sana soal pupuk aja ujungnya ke politik. Betul. Jadi ya politik ini nafas kita. Jadi jangan sampai kita tabu berpolitik. Itu dia. Kan sudah ada pepatah yang mengatakan kalau Anda tabu dengan politik, orang lain yang akan mengatur. Orang lain yang akan berpolitik, orang lain akan mengatur Anda. Gitu. Ya gitu. Jadi sehingga mari kita, kalau ada tadi Bang bilang saluran-saluran penyampaian aspirasi tersumbat, ya kita himbau tolong dibuka lagi lah. Karena ini untuk kebaikan kemaslahatan umat, gitu kan? Ya kan? Jadi tetap kita bergerak menyampaikan masukan-masukan, perbaikan-perbaikan yang seperti kita sekarang ini. Betul. Hanya ini yang kita jalankan sekarang. Mudah-mudahan sampai ke pihak-pihak yang berkompeten untuk mengambil satu kebijakan. Ya, ibarat kata ya, kalau pemimpin itu katakanlah kita lihat jalannya nyasar, ya kan? Yang kalau kita diamkan, mungkin dia kejeblos. Nah, karena rahim kita kritisi, jalannya salah ke sini. Jadi kalau mereka menyambut bahwa dikritik masyarakat itu bagian dari rahim sayangnya masyarakat, tentu akan terjadilah silaturahmi yang bagus antara penguasa dengan rakyat jelata. Tapi kalau dianggap bahwa aku adalah sang raja, kalian adalah jelata yang harus menghamba, tunggu waktunya, semua celaka. Semua celaka. Semua itu hukum besi alam. Semua akan ada akhirnya. Ya kan? Semua akan ada akhirnya. Ya, itu hukum besi alam.